salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menurut kami tidak berperi kemanusiaan, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah di masyarakat. Maka dari itu kami meminta agar pihak Dukcapil keluar menemui kami, agar kita berdiskusi, agar kita sama-sama berbeda, memperbaiki risalah-risalah yang salah, yang tidak sesuai. Betul tidak kawan-kawan? Hidup kejar. Untuk lebih jelas akan disampaikan langsung oleh Bung Toto. Silakan Bung Toto. Oke, kawan-kawan, hari ini di sini kita berada di salah satu dinas Dukcapil Banyuasin. Di sini kami hanya ingin menuntut keadilan kepada kepala dinasnya supaya untuk direvisi lagi surat edaran yang ada yang berlaku di Dukcapil ini, masalah tentang pelayanan yang dimaksud tidak masuk akal bagi kami. Maksud kami di sini kedatangan untuk bisa diperbaiki lagi peraturan itu. Maka dari itu kami dari Gencar meminta kepada kepala dinasnya untuk bisa menemui kami, untuk bisa menanggapi permasalahan yang ada di sini. Mungkin itu saja, sedikit simpel kita menyampaikan tuntut kami tidak hanya untuk menyampaikan supaya permasalahan ini bisa ditindaklanjuti dengan cepat. Mungkin untuk selanjutnya kita silakan untuk ketua kita Gencar, Bung Heri, kami persilakan. Hari ini kita menyampaikan aspirasi masyarakat tentang kebijakan Dinas Dukcapil, karena kebijakan itu tidak manusiawi. Di dalam sebuah program jam kunci ada sebuah kebijakan yang oleh kepala dinas tidak manusiawi. Maka hari itu kita bedah hari ini, meminta kepala dinas pendidikan hadir dan kita secara bersama-sama dengan kasat mata membedah sebuah kebijakan itu. Untuk itu kawan-kawan, kita sepakat bahwa kita ini hari ini aksi damai. Kami menyampaikan orasi ini karena ada instruksi-instruksi dari masyarakat yang di bawah. Kami minta dan pada hari ini kami berterima kasih pada pihak kepolisian yang sudah menjaga kami hingga kondusif dan damai. Dan kami berterima kasih kepada Satpol PP Kota Banyuasin yang sudah menjaga kami hingga saat ini hingga selesai. Untuk itu kami minta perwakilan Capil untuk menyampaikan apa yang menjadi tuntutan kami. Anti dengan yang namanya kemajuan. Kita sangat apresiasi apa yang disampaikan oleh prestasi-prestasi. Kita melihat banyak masyarakat. Coba bayangkan saja, ada surat edaran kepala dinas yang ternyata disalahartikan. Hidup rakyat! Hidup! Hidup rakyat! Hidup! Oke kawan-kawan, sebenarnya kalau saya udah lama menyimpan undang-undang ini, karena menurut saya terlalu dogmatis apa yang dilakukan oleh kepala dinas Dukcapil. Sebenarnya bukan kita saja, di mana-mana. Kemarin saya dapat sampel adalah kepala desa yang menggerutu, ada 3 kepala desa yang kesini yang tidak bisa mengurus warganya, yang harusnya mereka itu bisa melakukan itu karena dia adalah seorang kepala desa. Oke, karena rakyat adalah ujung tombak negara ini. Tanpa rakyat kalian tidak bisa apa-apa. Ada yang dari Pulau Rimau datang ke sini tidak bisa mengurus, diarahkan ke UPTD. Kalau saya tidak menyalahkan kawan-kawan yang bekerja di bawah, tapi saya menyalahkan tetap kepada pucuk pimpinannya. Jika perlu, kalau memang harus dilakukan pergantian, kita ganti. Yang seperti ini tidak bagus, karena rakyat membutuhkan pemimpin yang bukan loyal, bukan menghamba kepada pimpinannya. Karena menghamba adalah pekerjaan yang sangat kotor.
Dikit-dikit perintah atasan, dikit-dikit perintah atasan. Mana ada atasan memerintahkan menyengsarakan rakyat? Betul nggak? Betul. Pimpinan itu memerintahkan urus itu rakyat. Bukan untuk opor sini opor situ. Saya 3 kali mengurus yang keponakan saya sendiri tidak bisa. Dia sudah datang ke sini masih belum dapat. Kedua dia belum dapat. Ketiga dia karena dia harus bekerja di Jambi, maka dia minta tolong saya. Saya tinggal ngambil. Masih tidak bisa juga dilakukan. Peraturan apa ini? Minta orangnya datang. Nah, kalau orangnya sudah datang, artinya kalau rekam KTP Pak Dian sudah datang ke sini. Bukan tidak datang. Ketika dia sudah datang dan itu belum dapat, belum bisa, dia utus orang. Dia minta tolong saudaranya. Dia minta tolong keluarganya. Ya harusnya boleh. Jangan memberatkan. Kalau sudah 2 kali, kalau dari saya, tempat saya, itu 100.000 untuk ongkos doang. Belum makan, minum. 2 kali bisa 300. Artinya dipikir dengan otak. Jangan mengandalkan ego. Peraturan itu biasanya itu fleksibel, tidak dibuat untuk dogmatis yang menyengsarakan rakyat. Kalau memang itu harus dilakukan bisa, kenapa tidak? Kalau memang harus itu rumit dibikin mudah dipermudah. Itu yang diinginkan. Bukan sulit dipersulit. Ini yang susah, yang mudah dibikin susah, yang susah dibikin ribet. Sehingga akhirnya yang rugi rakyat. Itu satu. Yang kedua, orang kalau di tempat kita yang di kompleks Sukomoro itu semuanya kerja Pak. Ada yang suami istri. Apakah iya dia harus mengorbankan pekerjaannya? Dia harus meminta tolong dan mendatangi Dukcapil. Yang itu harus juga dipikirkan. Jadi tidak bisa serta-merta. Oke, saya sepakat mencegah pungli. Tapi dilihat-lihat orangnya. Tidak semua orang melakukan pungli. Tidak semua orang melakukan pengambilan uang. Itu saja yang harus diperhatikan. Tolonglah fleksibel sedikit. Kalau enggak, kita minta ganti kepada bupati. Kalau memang ini seperti yang dilakukan seperti ini, sesuai dengan program kunci ya. Makanya terkunci. Pun kalau dia kunci njuk ke Pak, gemboknya di wong. Sehingga pacak dibuka. Aman dikunci sepanjangan mana na muka. Ya, betul. Itu saja. Jadi saya ini sampling. Karena yang saya bawa itu biasanya kalau nggak warga saya, keluarga saya. Itu saya dioper-oper sampai saya berdebat. Kalau sudah pengen saya robek. Itu berkas. Karena saya saking kesalnya, surat kuasa sudah ada. Yang diminta surat apa-apa sudah disiapkan oleh istrinya. Ponakan saya belakang rumah persis. Itu nggak bisa. Kenapa dia menyuruh saya? Karena saya setiap hari ke Banyuasin. Maka dia minta tolong. Jadi sampling saya sendiri loh, bukannya orang lain. Nah, kemarin saya kepala desa. Kepala desa juga begitu bilang. Harusnya kalau kita datang ke sini harusnya dilayani. Oke, katakanlah ini belum bisa kita lakukan pada hari ini kita bisa ambil. Tapi nanti diambil di UPTD kan enak. Kalau disuruh balik, ongkosnya bos. Itu dipikir. Nah kalian yang di atas ini ya asalnya di bawah. Kalau berada di bawah, makanya kalau di atas sering-sering tengok ke bawah. Jangan nengok ke atas terus, itu hebat banget. Sekarang menghubungi teleponnya aja lebih menghubungi Tuhan. Susahnya setengah mati. Saya nelpon presiden aja diangkat. Ini nelpon kepala dinas nggak diangkat. Hebat.
jemput bola. Minta alam, program aku. Kita simpatik, tidak simpatik, rakyat simpatik kalau itu dipermudah. Sudah itu program aku yang bisa katanya gampang, enak. Tapi itu kalau menurut saya program jebakan kepada bupati. Karena apa? Tidak pernah ada dilakukan, mana ada yang kia, kakak, akte. Siapa namanya itu? Nah, itu saja mungkin saya. Bilang gencar untuk Indonesia, gencar untuk Sumsel, gencar untuk Banyuasin. Paham? Yang kita seperti biasa. Gencar untuk Indonesia, gencar untuk Sumsel, gencar untuk Banyuasin. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Polisi? Alhamdulillah. Bapak PP sehat? Iya. Bapak Dukcapil sehat juga Pak? Oh, alhamdulillah. Tidak begitu dengan kami, Pak. Kami agak kurang sehat. Sebelumnya, Pak, kalau mungkin rekan-rekan tadi sudah Bapak kenal, Bapak belum kenal saya, tapi Bapak sudah lihat jelas nama saya. Di sini saya pindah. Ecak-ecak itu Pak, aku di Korwil di DPP, Korwil 1 di DPP Gencar. Iya. Jadi mohon izin Bapak, sebelumnya saya beritahukan bahwa saya baru keluar dari rumah sakit. Keluar pun saya minta keluar. Karena apa? Karena saya dapat laporan dari rekan-rekan untuk mengadakan aksi di Duscapil ini. Di situ saya meradang Bapak. Karena apa? Karena saya pribadi juga rekan-rekan sudah seringkali merasakan dan mengalami apa yang sudah disampaikan oleh saudara Nacuk tadi. Gencar kami bentuk dengan semangat dari awal bersama ketum, ketua sekjen dan lainnya, bahwa Gencar dibentuk itu hanya untuk berempati sosial saja. Saya ulangi lagi, Gencar dibentuk hanya untuk berempati saja. Terbukti dengan apa yang sudah kami lakukan. Bapak silakan ikuti Facebook DPC Gencar Banyuasin ataupun dari saya juga Pidara NDRA. Apa yang kami lakukan itu Pak, kami hanya berempati. Biaya kami sendiri tanpa ada bantuan dari pemerintah Banyuasin. Itu tidak lain dan tidak hanya untuk menjelaskan program Pak Bupati, Bapak. Ya? Tapi apa? Dukcapil kita minta bantuan seperti apa yang sudah saya alami. Ini fakta. Ada warga di daerah Teluk Betung yang kemarin kebakaran. Semuanya terbakar. Menghubungi saya, minta dibantu untuk dibuatkan KTP yang terbakar juga kakak. Pak, logikanya orang yang baru kena musibah, apakah mungkin orang tersebut datang? Dan di sini karena mereka mengikuti Gencar yang memang Gencar ini tadi berempati sosial, maka mereka minta bantuan ke kami. Mereka datang ke kami. Saya datang ke 9 sana, minta tolong untuk dibuatkan KTP ini. Dan saya pun sudah sounding dengan Pak Bupati sebelumnya. Pak Bupati silakan. Tapi apa? Di 9 harus pakai acara ngamuk-ngamuk dulu Bapak. Ya. Jawab mereka apa? Silakan hubungi Pak Saukani. Ya. Silakan hubungi Pak Saukani. Dan Pak Saukani pun kita hubungi Palat Pelet Pak. Ketika saya sampaikan saya sudah minta tolong dengan Pak Bupati, ya sudah sekali ini saja. Kalau perlu kita akan jemput bola. Jemput bola apa Pak? Tai kucing Pak, jemput bola. Ya, mari kucing jemput bola. Bola apa yang dijemput? Bola kaki ditendang bukan dijemput. Ya Pak. Karena apa? Karena terbukti saya pun pernah turun ke daerah penandingan di Rantau Bayur ya. Rantau Bayur. Di situ ada ODGJ. Orang tidak mampu Bapak. Ya, yang pengen sembuh tapi tidak punya KK dan tidak punya KTP. Kalau memang ada program jemput bola, kenapa Dukcapil tidak ada laporan dari aparat pemerintah setempat? Ya, barusan kemarin sebelum saya masuk rumah sakit, saya mau menolong warga Sukajadi. Iya, kepalanya dibuka Bapak.
Dan ketika itu karena saya masih ada urusan di kota, di provinsi, saya telepon Pak Camat. Saya minta bantu Pak Camat, Pak Salina. Mohon izin Bapak, mohon dibantu. Warga yang sakit ini terpaksa saya suruh datang, tapi tolong dibantu. Jawab Pak Camat, silakan hubungi saudara Iwan. Saya tidak tutup-tutupi. Saya sebut nama bukan inisial, ya. Biar jelas. Jadi bapak-bapak semua tahu. Ketika anak itu datang, saya bilang hubungi saya. Dan itu pun ada rekamannya sampai sekarang. Oke? Setelah sampai di UPTD, anak yang sakit tersebut dibentak-bentak oleh saudara Iwan. Anak tersebut bilang, saya diminta Ibu Pida untuk bikin KTP karena harus operasi segera besok harinya. Dan untuk kepengurusan Jankesta, pakai KTP kan Pak? Pakai KTP nggak Pak? Pakai KTP nggak Pak? Pakai. Bapak susah sekali jawabnya. Sama kita panas Pak. Ya. Dan kondisi saya belum sehat betul. Jadi ketika anak tersebut situ dibentak-bentak, dan ketika dia sebut nama saya bukan so hebat Pak. Karena saya pikir semua di Banyuwangi ini sudah tahu dengan Gencar, dan Gencar itu tujuannya untuk berempati, untuk membantu warga yang tidak mampu. Jadi disampaikan bahwa kita disuruh oleh Ibu Pida Gencar. Gencar mana? Saya tidak kenal Gencar. Boleh tanya di Sukamoro, tidak ada yang tidak kenal sama Iwan. Ketika saya bilang, jangan kayak gitu, jangan marah-marah. Dia jawab apa? Kau kesini, kau minta maaf. Tunggu, saya bilang. Saya datang nih Pak. Saya datang. Sebelum saya masuk ke kantor, di situ banyak warga yang mau bikin KTP ataupun KK Pak. Saya tanya, sudah berapa hari Ibu? Sudah 3 hari. Jawab warga, kalau tidak ada orang dalam, masih sulit juga. Dan yang akan saya garis bawahi di sini, kami Gencar dipersulit. Tetapi ada pasukan Cilindes, Pak Bupati, yang bisa membawa tumpukan berkas dengan aman, dengan lancar, lolos. Dan bukan tidak mungkin pasukan Cilindes ini memungut biaya dengan warga. Tapi kami Gencar, biaya kami sendiri yang kami keluarkan. Ya? Jangan sampai ada omongan bahwa Gencar ini pungli. Tidak ada. Cek sama warga. Apakah saya harus sebutkan pasukan Cilindes tersebut? Ya? Jadi Bapak, saya bicara itu faktanya, bukan katanya. Makanya ketika dihubungi untuk orasi, saya langsung meradang. Dan sekarang saya minta Pak Saukani diganti. Karena apa Pak? Kami Gencar bersinergi dengan semua dinas-dinas di Banyuwangi ini Pak. Cuma Dukcapil yang tidak mau bersinergi dengan kami. Dinas Kesehatan ketika kami hubungi, welcome. Bapenda sama. Tapi Dukcapil dengan sombongnya menolak kami. Sekali lagi saya sampaikan kepada bapak-bapak perwakilan, bapak saya di sini tidak di situ, ya. Jadi bapak jelas, tolong disampaikan kepada Pak Saukani, saya tidak Korwil DPP mengharapkan, menginginkan beliau turun dan diganti. Karena apa? Beliau tidak menjelaskan program bupati. Mulutnya saja keluar-keluar, jam kunci, jam bola, jam limit segala macam. Tapi tidak sama dengan orang. Baik Bapak, mungkin itu saja. Sekali lagi saya tekankan, kami di sini menolak Pak Saukani tetap ada di sini. Menolak Pak Saukani tetap ada di Dukcapil ini. Mungkin itu saja. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Itu benar dewe, dia itu manusia. Sampaikan dengan Pak Saukani.
Untuk itu kami DPC Gencar Kabupaten Banyuasin menyatakan sikap yang pertama meminta Bupati mengevaluasi kebijakan yang ditetapkan Kadis Dukcapil Bapak Saukadi tentang perangkat desa, baik RT, RW dan pejabat lainnya yang tidak diperbolehkan mengurus administrasi kependudukan tanpa terkecuali. Ini adalah bentuk diskriminasi terhadap tugas pokok perangkat desa. Betul kawan? Yang kedua, asas kemanusiaan. Sebagai contoh di Kecamatan Talang Kelapa, 80% warga bekerja sebagai buruh. Tentu jika aturan ini diberlakukan, setiap warga mengurus administrasi tidak dapat diwakilkan oleh perangkat RT, RW dan sebagainya. Tentu hal ini tidak manusiawi. Jika warga tidak bekerja sehari, hal ini berdampak pada ekonomi mereka. Diketahui mereka bekerja hari ini untuk makan besok hari. Betul, betul. Yang ketiga, sejak diberitahukan aturan tersebut sangat berdampak pada program Pak Bupati Kabupaten Banyuasin tentang anak yang lahir mendapatkan langsung KK akte kia gratis. Hari ini terjadi penumpukan berkas karena aparatur pemerintah desa atau bidan tidak bisa mewakilkan keluarganya untuk mengurus administrasi ke Dinas Dukcapil. Demikian pernyataan sikap kami. Saya selaku Ketua DPC Gencar dan Sekretaris Herdik, Koordinator Lapangan Toto dan Koordinator Aksi Suhaimi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke DPRD Kabupaten Banyuasin. Ayo. Tahu banyak biasanya. Beda. Sengaja kita tidak membuka dialog ya, Pak Ketua dan Sekjen. Kita akan membuka dialog di sini. Kami tidak mau menyebutkan bahwa itu adalah instansi mengevaluasi kepala dinas Dukcapil. Karena itu, jadi kami meminta agar Resah dengan himbauan-himbauan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Dukcapil. Jadi untuk itu kami meminta kepada Dewan Yang paling tinggi dari aturan paling tinggi adalah asas kemanusiaan. Dalam hal ini, Capil Kabupaten Banyuasin tidak mengindahkan asas kemanusiaan, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan? DPC Gencar Banyuasin, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kami kebetulan di DPRD lagi ada tugas di provinsi, jadi yang ada dari saya, apa yang Bapak Ibu sampaikan akan kami sampaikan kepada pimpinan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana Pak? Siap? Biar ada koleksinya. Ya, biar Capil hadir. ya ada kalau bisa Dukcapil kira-kira di sini. Nanti kita diskusi. Ya, kita berdiskusi. Tadi lancar-lancar apa bedanya pasukan cheerleader tadi dengan kami rombongan Gencar? Nah, sementara kami ini berbuat seperti ini menyelarakan program Pak Bupati. Gencar, DPC Gencar melaksanakan menyampaikan aspirasi mereka. Pak Kadis, Pak Saukadi, tetapi pada saat itu komunikasi tidak berjalan dengan baik karena ya mohon maaf beliau tidak sepatah pun memberi ruang kesempatan kepada kami untuk berdialog. Jadi beliau sibuk bercerita tentang program, tentang predikat, tentang baiknya pelayanan Dukcapil terhadap masyarakat. Betul, kita akui bahwa program dan kunci itu baik, bagus dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tetapi Banyuasin ini bukan cuma Talang Kelapa, BA3, betul dan tahu persis dan sebagai pelaku sejarah bicara tentang amnesti kedudukan. Jadi yang kita pertanyakan, yang kami simpulkan, kami bukan mengkritik sebuah program jam kunci, tapi di dalam program jam kunci itu ada sebuah kebijakan yang tidak manusiawi.
Karena kita bicara di atas sebuah kebijakan ada aturan, di atas aturan ada sebuah asas kemanusiaan, dan yang ini yang kami tuntut, ada asas kemanusiaan pimpinan. Jadi sebenarnya jam kunci itu bagus. Pihak Capil datang ke warga untuk rekaman, membuat administrasi kependudukan di suatu RT misalkan pimpinan. Tapi ada beberapa warga yang tidak sempat, kemungkinan dia bekerja sebagai buruh, sebagai supir, atau dia mudik ke dusun, itu ketua kondangan belum balik. Nah, yang ini kececer ini, bahasa Palembang ya, aku tidak bahasa Palembang ya. Yang kececer ini yang mereka merengek minta urus kami sebagai perangkat desa. Kami tentu tidak mungkin menolak barang ini, karena kami di SK-kan Bupati melalui lurah untuk mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat di bawah. Kita tidak akan menolak, tapi kita menyampaikan tunggulah pelaku kosong alasan kita. Tapi sebenarnya kita tidak pernah diberi ruang ucapin persoalan itu. Nah, ini menurut aku tidak manusiawi dan zalim. Kita mengutip sebagai contoh, Talang Kelapo itu perkembangan penduduk paling besar. Setiap hari masuk Talang Kelapo. Apakah mungkin Capil mampu untuk mengakomodir seluruh warga yang baru pindah dari Palembang masuk Talang Kelapo? Bahkan pimpinan, setiap 3 bulan 4 bulan sekali RT Talang Kelapo bertambah. Ada perkembangan kawasan penduduk, perkembangan pemukiman, pemekaran dan lain sebagainya. Dan ini yang kita sampaikan pimpinan. Kemudian daripada itu ada sebuah cerita pimpinan. Si A bekerja sebagai sopir mobil truk. Si A nak ngurus KTP ini harus dia yang berangkat Capil. Apakah si A yang hari itu tidak bekerja? Tidak, kawan-kawan. Ada 2 keneknya yang tidak pegawai hari itu. Karena sopir batu bata itu 2 keneknya. Artinya 3 kepala keluarga yang tidak pegawai hari itu. Nah, kita zolim terhadap. Makanya kita mengkritik kebijakan Dinas Capil, bukan kita mengkritik program itu. Izinkan kami untuk melengkapi dari kekurangan program itu. Beri kami ruang. Kami mendengar di publik pimpinan bahwa Capil ini takut pungli. Negara kita besar, tidak mungkin negara besar ini takut dengan kata-kata pungli. Kita punya pihak kepolisian, kita punya pihak kejaksaan, kita punya Pol PP, kita punya inspektorat yang punya saber pungli. Jadi negara kita ini jangan takut soal pungli. Dan kemudian lagi, ini bentuk diskriminasi terhadap perangkat desa. Perangkat desa itu pimpinan itu di-SK-kan oleh Bupati. Kami sebagai pelayanan terbawah RT itu di-SK-kan Bupati melalui lurah. Nah, dengan kami tidak bisa berbuat untuk mengakomodir KKTP ini bentuk diskriminasi. Atau kita berubah ke RT. Pernah jadi RT itu sebelum dipimpin oleh Pak Sabani itu agak mentah, cuma karena cepat memindahkan warga. Karena cuman wong itu nak pindah ke Banyuasin, ngapa kita persulit itu? Aku pernah sama Pak Rasid, itu ponakan aku persis Pak. Lalu 2 kali datang, ke 3 kali dia nak pegawai di Tunggal Ilir, di Tunggal Jambi. Kemudian masih nyuruh datang. Sementara anak-anakku yang perempuan ini bunting Pak, hamil. Sampai aku kasar ngomong, kalau terjadi sananya aku bawa ke sini dan terjadi apa-apa di jalan, apakah bersedia untuk menanggung resikonya? Artinya kan ketika dia sudah rekaman, dia sudah datang Pak. Kalau dia sudah datang artinya dia sudah tinggal ngambil, dia ada gawe, yang berikan dia itu. Sebagai daerahnya adalah Staisnas, saya sendiri terima kasih Pak. Terima kasih atas aspirasi yang disampaikan oleh Pak Manajer. Perlu jelaskan bahwa
Dukcapil Banyuasin itu bekerja sesuai dengan Undang-Undang 4 tahun 2017. Yang di antara pasalnya, pasal 3 itu bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa yang dialaminya. Setiap penduduk. Jadi setiap penduduk wajib melaporkan dan yang dialaminya, bukan yang lainnya. Kemudian apabila penduduk tersebut tidak mampu melaporkan sendiri peristiwa itu, ada pasal 201 bahwa setiap penduduk yang tidak mampu untuk mengurus penduduk sendiri bisa ada pengecualian itu bisa dilakukan kepada petugas Dukcapil dan masyarakat. Tapi penduduk yang dimaksud tersebut yang tidak mampu itu adalah penduduk yang berumur, sudah tua, sudah uzur, penduduk yang sakit keras, penduduk yang disabilitas, cacat disabilitas. Jadi tidak seluruh penduduk harus Dukcapil, ada pengecualian. Kemudian kalau kebijakan tadi, ya kalau sekali 2 kali bisa Pak, bisa diakomodir ya Pak Muhammad ya. Tapi kalau dia terus-terusan mengurus kependudukan data Dukcapil itu yang tidak sesuai dengan undang-undang ini, karena kalian bekerja sesuai dengan Undang-Undang 4 tahun 2017. Ada dasar hukumnya, bukan kebijakan Dukcapil ini adalah kebijakan Dukcapil seluruh Indonesia sama. Kemudian tidak ada yang diampuni karena Dukcapil sejak 2019 sudah mendapatkan wilayah bebas korupsi WBK, zona integritas. Hanya Dukcapil yang mendapatkan WBK itu. Itulah makanya selalu Dukcapil dikenal di seluruh Indonesia. Kemudian Dukcapil mendapatkan juga hadiah dari MKRB sebagai pemenang Ibu Sponsorik Top 45. Jadi itu yang perlu saya sampaikan ini. Kemudian di pasal 7a pengurusan perkara kependudukan tidak dipungut biaya. Nah, kata-kata biaya inilah yang kami pertimbangkan bahwa itu tidak melalui perantara tadi. Itu pasal 7a jelas pengurusan perkara kependudukan tidak dipungut biaya. Kemudian lagi pasal 15a. Pasal 15 itu adalah setiap pejabat petugas kelurahan RT RW yang memfasilitasi pengurusan kependudukan dengan memungut biaya itu mendapat hukuman dengan 6 tahun penjara dengan denda paling besar 75 juta rupiah. Itu yang mendasari pekerjaan Dukcapil ini Pak. Gitu. Jadi sementara itu yang saya sampaikan ada tambahan dari teman saya Kak Dulu atau Kak Dukcapil. Yang dari Dukcapil. Sedikit saya ulas tadi Bapak bicara soal pasal yang saya tidak tahu tadi pasal-pasal berapa Pak, karena saya bukan undang-undang. Ya, oke. Ya, undang-undang ya. Di situ Bapak sampaikan tadi diantaranya mengenai yang tidak pakai perantara, ya. Kemudian yang ditambahkan itu orang yang disabilitas, orang sakit, dan katakanlah dalam gangguan lah, udah gitu termasuk kan orang yang sakit keras. Nah, apakah menurut Bapak undang-undang tersebut sudah Dukcapil Banyuasin terapkan? Menurut saya tidak. Nah, yang saya sampaikan ketika orasi tadi Bapak, saya sendiri sebagai Komil 1 DPP, yang saya urus itu mereka-mereka ini Bapak, orang yang batok kepalanya dalam prison, yang mereka tidak mampu, mereka sedang berduka, kita bantu. Tetapi selalu kita diangkat. Para pimpinan DPD Saudara Kota, terima kasih telah menyampaikan aspirasi sesuai tempatnya. Memang tempatnya di sini. Kemudian terima kasih juga tidak melaksanakan bahasa ini anarkis. Sesuai ini loh yang terjadi. Kemudian terima kasih juga kepada Dukcapil agar mari kita istilahnya itu meningkatkan kinerja, kemudian jangan euforia dengan penghargaan. Saya tahu Pak Dukcapil nomor 1 di Indonesia, tapi kadang-kadang Pak ada juga terbaik, yang terbaik itu kadang-kadang ada juga yang namanya pegawai Pak, tidak punya situasi, yang punya kesempurnaan.
kadang-kadang kita badan sendiri saja Pak tidak sama. Mata nak tidur, memang lagi nak bising Pak. Itu saja yang dapat saya simpulkan, dan kami dari Sekretariat DPR Pak Acung akan kami sampaikan dengan pimpinan apa yang telah Bapak sampaikan, termasuk apa-apa yang Bapak tadi orasikan akan kami ceritakan Pak. Ini Pak Alil buat transplant tertulis Pak, jangan cuci. Tertulis saya katakan tadi. Dan Pak Alil, saudara saya surat pimpinan di rapat ini kami disampaikan dengan ketua dan ketua komisi serta sekretaris DPR. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan kami menerima Bapak Ibu. Kalau ada yang kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaklumi Pak. Kalau sudah dimaklumi, mohon dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin pimpinan, kami nak menunjuk ke surat pernyataan sikap sebagai narasi untuk Komisi 1 yang menjadi keluhan kami. Kami juga minta waktu, minta hadir ke Saurani. Siap, betul. Lalu kandau ini kita sangat paham. Apa berkata ada mati urut ini kita dengar bahasa susah kandau tak ada kau ucap Saurani tak ajak bergerak. Foto ya. Nanti bilang Tonton lah, penting foto.